Selamat pagi Bapak. Boleh saya tahu nama Bapak, usia dan juga pekerjaan saat ini? Perkenalkan, nama saya Septiawan, umur saya 24 tahun. Pekerjaan saya sebagai keamanan, yaitu satpam. Apakah Bapak sebelumnya pernah mendengar istilah bela negara? Pernah. Apa sih yang dimaksud dengan bela negara menurut Bapak? Menurut saya, bela negara itu sikap patriotisme dan cinta dalam pekerjaan dan negara. Apakah aktivitas keseharian Bapak sudah mencerminkan bela negara? Sudah. Bagaimana cara implementasinya bela negara dalam pekerjaan Bapak? Bela negara dalam pekerjaan saya mengamankan suatu lingkungan kerja. Saya rasa itu sudah menjadi bela negara bagi saya, dan menjaga keamanan. Apa manfaat dan dampak dari apa yang Bapak lakukan? Dampak dari bela negara menurut saya menyebabkan Tenang aduh, menjadi tenang, Oh, iya. warga-warganya menjadi tenang, menjadi merasa aman di tempat lingkungan kerja saya. Salah satu hal penting dalam bela negara adalah sehat jasmani dan mental. Apakah Bapak sudah memilikinya dan bagaimana cara menjaganya? Cara menjaga jasmani dan mental Apakah sudah ada? sudah ada. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, menjaga kesehatan, caranya berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Dan untuk kesehatan mental, selalu berpikir positif. Seberapa cinta Bapak terhadap tanah air? Sangat cinta sekali. Pembuktiannya? Pembuktiannya dalam pekerjaan saya, Ibu ya. Dalam keseharian? Dalam keseharian. Pakai produk dalam negeri dan cinta produk-produknya lah, Bu. Jika terjadi perang, Pak, dunia keempat misalnya, apakah Bapak bersedia ikut berperan dalam bela negara? Bersedia jika pemerintah dan masyarakatnya bersama masyarakat, jika pemerintah membutuhkan, pasti kami siap membantu. Terima kasih Pak Setiawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri. Baik Mas Zaki, perkenalkan nama saya Salma Nurul Fauzia. Saya sebagai dosen di Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Bidang keahlian saya di bagian geologi terapan, khususnya di hidrogeologi. Baik, terima kasih. Apakah Ibu Selma sebelumnya sudah pernah mendengar istilah bela negara? Sudah, alhamdulillah saya pun menjadi dosen PNS dengan dibekali oleh Latsarya. Jadi yang pernah saya dengar bela negara pertama kali juga sebagai salah satu materi gitu ya, bahwa bela negara ini merupakan kewajiban khusus gitu loh untuk PNS, karena kita sebagai aparatur sipil yang menjadi garda terdepan ya untuk negara. Oke. Kalau begitu, apa saja aktivitas keseharian Ibu yang kira-kiranya sudah mencerminkan kegiatan bela negara? Baik, karena saya sebagai dosen
saya berusaha di dalam profesionalitas kerja gitu, menjaga hal-hal seperti profesionalitas kerja, terus juga kedisiplinan, terus juga bagaimana memberikan pengajaran dan pendidikan terbaik untuk mahasiswa seperti mempersiapkan materi ajar dan melakukan beberapa kegiatan yang mendukung kampus saya di ITERA ini. Oke. Dari kegiatan yang sudah Ibu Selma lakukan, kira-kira apa saja manfaat dan dampak yang sudah diberikan? Baik, manfaat dan dampaknya mungkin belum bisa terlihat gitu ya jika hanya dalam waktu dekat. Nah, saya berharap nanti dalam jangka panjang mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar gitu ya dapat sama-sama memetik teladan gitu. Kemudian kalau seandainya memang aspek-aspek bela negara tersebut yang sudah Ibu Selma tadi jabarkan tidak dilakukan, kira-kira apa saja dampaknya yang akan terjadi? Baik, jika misalnya tidak diimplementasikan bela negara gitu ya dari semenjak kalau kita kan pelayanannya ke mahasiswa-mahasiswa masuk ke dalam kampus, kemungkinan yang mereka menjadi lulusan-lulusan yang tidak siap gitu ya dengan kehidupan pasca kampus gitu. Misalnya mereka bermental lemah, terus misalnya mereka malah menjadi lulusan yang kurang bisa diberdayakan. Kemudian salah satu aspek penting sendiri di dalam bela negara itu salah satunya kan ada harus kita itu memiliki sehat jasmani dan juga sehat rohani atau mental. Bu Selma sendiri apakah sudah memiliki aspek tersebut, dan kalaupun memang sudah, bagaimana cara Bu Selma dalam menjaga agar tetap sehat secara jasmani dan rohani? Baik, aspek jasmani dan rohani ya. Untuk jasmani sendiri kan seperti yang kita tahu bisa didukung dengan makanan sehat gitu ya. Bergizi gitu, 4 sehat 5 sempurna, terus juga berolahraga. Nah, saya sendiri alhamdulillahnya kalau ke kampus gitu ya membawa bekal gitu. Jadi semacam mengurangi jajan-jajan yang junk food gitu. Kemudian kalau seandainya tiba-tiba negara kita ikut berperang, kira-kira apakah Bu Selma bersedia untuk ikut membela negara? Dan kira-kira dalam bentuk apa Bu Selma bisa ikut serta turun dalam membela negara? Kita sebagai ASN ya, tadi saya tunjukkan bahwa saya pun ASN, ya memang harus bersedia gitu mau tidak mau untuk membela negara ini, dan dengan cara apa ya tadi kesehatan jasmani rohaninya tetap dijaga dari mulai sekarang gitu, lalu juga memperdalam wawasan ya terkait dengan isu-isu politik global. Seberapa cinta Bu Selma dengan tanah air? Oke, saya sangat cinta dengan tanah air ini, ya salah satunya saya pun mendaftar gitu ya sebagai aparatur sipil negara, seperti itu, dan saya dari mulai awal gitu ya, mahasiswa, senang berkegiatan gitu ya, agar bisa meningkatkan kapasitas, lalu juga semasa S2 juga mendapatkan beasiswa dari negara dan lain sebagainya. Jadi memang sudah tertanam gitu, rasa cinta itu agar apa yang saya dapatkan selama mahasiswa gitu ya, selama mendapat beasiswa bisa kembali lagi ke negara gitu ya. Oke, baik. Mungkin segitu saja wawancaranya. Terima kasih banyak Ibu Selma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama minta untuk memperkenalkan diri dulu dari nama, kemudian juga sekarang sebagai apa gitu ya. Silakan. Nama saya Surya Andika Saputra, dan saat ini profesi saya masih sebagai mahasiswa. Sebelumnya sudah pernah mendengar istilah bela negara atau belum? Sebelumnya sudah pernah mendengar Pak mengenai istilah dari bela negara tersebut. Oke, kalau begitu boleh coba dijelaskan yang diketahui oleh Mas Surya tentang bela negara itu apa? Yang saya sependek pengetahuan saya, bela negara itu adalah
manifestasi dari sikap dan jiwa sebagai suatu kewajiban dan kehormatan yang diberikan oleh negara untuk mencintai tanah air yang di dalamnya itu termasuk dalam bela negara sesuai dengan profesi dan tugas masing-masing gitu. Surya ini kan sebagai mahasiswa ya, dalam aktivitas atau keseharian gitu ya, yang dijalani, apakah sudah mencerminkan atau sudah melaksanakan tentang bela negara itu sendiri? Baik, untuk aktivitas saya sebagai mahasiswa, saya merasakan untuk melakukan bela negara tersebut bisa melalui hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu di lingkungan mahasiswa yang mana kita menghargai keberagaman ras, agama, suku yang mana di kampus itu banyak sekali. Terus juga sebagai mahasiswa kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa seperti mengerjakan tugas. Juga kita ikut terjun ke masyarakat yang mana ada pengabdian masyarakat itu juga sudah menjadi bagian dari bela negara saya sebagai mahasiswa. Oke, tadi kan sudah menyebutkan gitu ya. Kalau untuk dampak atau juga manfaat gitu ya. Pertama, manfaat yang didapatkan gitu ya dengan melakukan aktivitas yang mencerminkan bela negara, dan juga kira-kira apa sih jika hal tersebut gitu ya atau aktivitas yang mencerminkan bela negara itu tidak dilakukan. Manfaat dari apa yang biasa dilakukan sebagai dari suatu contoh sikap dari bela negara yang mana salah satunya itu menciptakan kerukunan, Pak. Jadi tidak ada mahasiswa yang intoleran gitu. Terus juga kita saling menghargai antara satu sama lain sehingga dalam melaksanakan tugas dapat mendapatkan output yang baik gitu ketika kita saling menghargai. Apabila tidak dilaksanakan mungkin dalam kegiatan sebagai mahasiswa banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendirian gitu. Jadi kalau misalkan bela negara tersebut tidak dilaksanakan, ya kita akan menjadi mahasiswa yang tidak memiliki teman gitu. Dan pada akhirnya segala sesuatu kewajiban kita, tugas kita akan terlalaikan atau hasilnya tidak maksimal sesuai yang mana kita dapat bekerja kelompok gitu dengan orang lain. Kemudian dalam hal bela negara gitu ya, diketahui bahwa ada beberapa hal penting ya dalam mempersiapkan bela negara ya. Dalam kita menyiapkan apa itu bela negara. Salah satunya adalah kita harus memiliki modal sehat jasmani dan mental. Kalau dari Mas, apakah sudah seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengikuti bela negara, yang mana kita harus menyiapkan kesehatan jasmani dan rohani sudah mulai dilakukan, Pak. Karena saya meyakini bahwa kesehatan ya itu sendiri, yang mana ketika nantinya kita sehat, jasmani maupun rohani kita siap untuk melakukan bela negara tersebut. Seberapa cinta terhadap tanah air kita, gitu, Indonesia? Kalau untuk ditanyakan seberapa cinta, sangat cinta sekali karena saya lahir di tanah air kita, terus saya hidup di Indonesia, saya merasakan hal-hal yang mungkin orang luar negeri tidak rasakan di Indonesia, yang mana Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak gitu ya, mulai dari manusianya yang sangat memiliki kultur yang berbeda-beda, tapi dalam berlingkungan, dalam bermasyarakat kita tetap bisa satu, saling menghargai gitu. Terus juga kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Terus juga Indonesia ini bisa dikatakan sebagai pertanian sendiri gitu. Jadi kalau dikatakan seberapa cinta, sangat cinta sekali dengan tanah air. Baik. Misalkan berandai-andai di masa depan kita terjadi perang dunia, yang harus disiapkan adalah yang pertama kita sebagai profesi masing-masing, maksudnya sebagai mahasiswa yang mana kita harus belajar mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perang.